Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra dengan NPM 2210511044 dari kelompok 2. Dengan beranggotakan kelompok Misra, Makfirah, dan Hidayatullah. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan teori bahasa dan otomata. Pengertian bahasa otomata. Bahasa otomata adalah cabang dari ilmu komputer dan matematika yang mempelajari model matematika dari mesin komputasi atau disebut dengan automata dan bahasa formal yang dapat dikenali oleh mesin-mesin tersebut. Pengertian secara umum, bahasa otomata merupakan studi tentang cara kerja mesin abstrak atau otomata dalam mengenali dan memproses bahasa formal, yaitu kumpulan string atau simbol yang dibentuk dari alfabet tertentu menurut urutan tertentu. Selanjutnya, fungsi dan peran otomata. Fungsi otomata. 1. Mengenali bahasa formal. Otomata digunakan untuk menentukan apakah sebuah string atau urutan simbol termaksud dalam suatu bahasa formal tertentu. Misalnya, apakah 1101 merupakan string valid dalam bahasa biner yang hanya mengandung jumlah genap angka 1. 2. Memodelkan perilaku mesin. Otomata adalah model matematika dari mesin sederhana yang digunakan untuk mensimulasikan proses komputasi seperti pengolahan input, pengambilan keputusan, dan transisi antar status atau state. 3. Memvalidasi input. Dalam praktek, otomata digunakan untuk memvalidasi struktur input seperti memeriksa format, email, sintaks dalam bahasa pemrograman atau urutan instruksi. 4. Menganalisis dan mendesain kompiler. Otomata berperan penting dalam pembuatan kompiler, termaksud dalam proses leksikal analisis dan sintak analisis, atau menggunakan finite otomata dan pushdown otomata. 4. Menentukan kompleksitas bahasa. Otomata membantu dalam klasifikasi bahasa formal berdasarkan kompleksitasnya. Apakah bahasa tersebut bisa dikenali oleh finite otomata, pushdown otomata, atau hanya oleh Turing machine? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfirah dengan NPM 2210511043. Jadi, selanjutnya yaitu jenis-jenis otomata. Yang pertama, finite otomata untuk mengenali bahasa regular, pola sederhana. Tidak pakai memori tambahan. Contohnya seperti mengecek apakah sebuah string hanya berisi 0 dan 1 secara berurutan. Jenisnya ada dua, DFA dan NFA. Yang dimaksud dengan DFA yaitu satu arah transisi, dan NFA bisa punya beberapa arah transisi. Yang kedua yaitu pushdown otomata. Untuk mengenali bahasa bebas konteks, pola bersarang seperti tanda kurung, punya stack tumpukan untuk menyimpan data sementara. Contohnya yaitu mengecek apakah jumlah buka dan tutup kurung seimbang. Yang ketiga, linear bounded otomata. Untuk bahasa yang lebih kompleks seperti yang butuh aturan berurutan dan jumlahnya harus sama. Contohnya A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N. Memori terbatas sesuai panjang input, lebih kuat dari PDA. 4. Turing machine. Model komputer paling kuat, bisa menyelesaikan hampir semua masalah yang bisa dihitung. Punya memori tak terbatas dan bisa baca atau tulis bolak-balik. Contohnya digunakan dalam teori komputasi dan algoritma kompleks. Kemudian yaitu contoh DFA. Berikut contoh DFA yang singkat. Alfabet A dan B menerima string yang berakhir dengan A, komponennya state key 0 dan berakhir di key 1. Transisinya key 0 A, key 1, key 0 B, key 0, key 1 A, key 1, key 1 B, key 0. Final state-nya key 1. Contoh diterima A, BA, BBA. Contohnya ditolak B, BAB.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatullah. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Contoh NFA. Berikut contoh NFA, non-deterministic finite automaton singkat. Tujuan menerima string yang mengandung huruf A dimanapun. Alfabet A dan B, state Q1 awal dan Q1 akhir. Final state Q1 transisi Q0 A Q1, Q0 B Q0, Q0 B Q1, Q1 A Q1, Q1 B Q1. Contoh diterima A BA, BAB, B BAB. Contoh ditolak BBB. Kesimpulan terakhir, secara keseluruhan teori bahasa dan otomata menyediakan berakat teoris yang kuat untuk memahami bagaimana komputer dapat mengenali pemroses dan menghasilkan bahasa. Teori ini tidak hanya bermanfaat dalam aspek teori, tetapi juga sangat aplikatif dalam dunia nyata, terutama dalam mengembangkan bahasa pemrograman, sistem pengenal pola, kecerdasan buatan, hingga pengolahan bahasa alami. Dengan mempelajari teori ini, kita tidak hanya belajar tentang bagaimana mesin bekerja, tetapi juga tentang batas logis dari apa yang bisa dihitung atau diselesaikan oleh komputer. Baik, hanya ini presentasi lanjutan dari kawan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.